WordPress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga jelas ya suara saya di sana ya. Nah, ini sambil tak share screen, kita langsung masuk materi. Kita hari ini ya, teman-teman saya loncati dulu. Harusnya kan hari ini Anda itu template-nya WordPress. Nah, template WordPress itu nggak ini kok. Nggak beda jauh kok dengan cara kita di Blogspot kemarin yang kita main XML itu. Jadi, hari ini saya kenalkan ke ini ya. Saya perkenalkan Anda ke hosting domain. Oke, ini semoga udah jalan. Oke, sudah. Hosting domain. Nah, syukur-syukur hari ini nanti teman-teman udah bisa nyoba ya untuk beli hosting domain. Sekarang kita masuk ke hosting dulu. Nah, ilustrasinya gini. Gini, hosting itu bisa kita artikan ruang atau ruang untuk menyimpan. Jadi konsepnya hosting itu ruang untuk menyimpan. Makanya kan kalau orang beli hosting itu ditanya kapasitasnya berapa. Ya persis kayak kamu beli flash disk gitu. Kamu beli MMC, SD card, buat HP-mu itu kan mesti tanya kapasitasnya berapa. Di dunia online, terutama kita pakai untuk web, kapasitas untuk nyimpan seperti itu kita sebut sebagai host. Jadi kita nitip simpan. Mirip seperti cara kerjanya Google Drive. Kayak Microsoft ya punya apa itu OneDrive. Ada yang pakai iCloud. Nah, itu kan pada dasarnya kita nitip simpan ya. Media simpannya kita nggak punya, tapi dengan media online kita bisa menggunakan itu, titip simpan. Nah, kalau Google Drive itu kan gratis kita pakai ya. Tapi kalau hosting itu berbayar ya. Berbayarnya berapa? Ya beda-beda. Beda-beda. Terserah atau tergantung fasilitas apa yang kita dapat dari si penyedia host. Jadi kita beli sewa. Maksudnya beli sewa itu ya per tahun atau per jangka waktu tertentu itu kita bayar. Ada yang bayarnya per tahun, ada yang bayarnya per 3 bulan, ya. Ada juga yang bayarnya per bulan itu juga ada. Dan nilainya macam-macam ya. Ada yang cuma 7.000, ada yang sampai 5 juta, itu ya ada. Sekali lagi, besar kecilnya biaya itu tergantung pada fasilitas apa yang diberikan oleh si pemilik domain. Fasilitas apa yang kita butuhkan. Jadi gitu ya. Beli hosting itu jangan terpancing. Temenmu misal, temanku beli hosting 300.000. Aku ikut-ikutan beli hosting 300.000. Kalau kamu nggak butuh ya jangan beli yang segitu. Beli aja 7.500-an ya aja gitu ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Termasuk di mata kuliah ini. Butuhnya kan cuma buat satu web saja. Itu nanti Anda up. Atau bahkan webnya nggak perlu hosting, misalkan gitu.
Ya berarti kan nggak perlu beli hosting. Jadi ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau webnya cuma satu, paling webmu itu ukurannya kalau nggak 10 mega ya 5 mega gitu aja. Saya rasa beli hosting yang 20 mega saja itu sudah cukup. Lebih malah. Nggak perlu lah beli hosting yang sampai 100 mega gitu nggak. Ingat ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Justru nanti kita pakai Blogspot, kita pakai WordPress gitu ya. Justru kita sudah pakai hostingnya WordPress. Kita sudah pakai domain hostingnya Blogspot. Jadi kita nanti nggak perlu beli hosting. Kamu kan sekarang udah punya Blogspot, kamu juga sudah punya WordPress. Kan sudah tayang tuh. Pada dasarnya kan kamu sudah nyimpen data di situ. Nah, jadi clear hosting kita nggak usah beli. Pakai saja hosting gratisan dari. Nah, gitu ya. Jadi hosting itu kita ibaratkan sebagai ruang. Atau mungkin contoh mudahnya adalah tanah kafe. Ya tanah kafe itu kan tanah saja ya. Baru tanah gitu saja. Namanya juga tanah. Ya. Jadi tanah itu mau kita isi dengan apapun itu ya terserah kita. Itu tanah mau kita bikin lapangan voli, ya anggap aja tanah gitu. Mau kita tanemin bawang, mau kita bikin pom bensin, itu kan terserah kita. Terserah kita yang mempunyai tanah itu. Hosting juga seperti itu. Kita beli ruang, kita beli tanah gitu ya. Kita beli hosting. Nah, hosting itu mau kita isi dengan apa? Itu terserah kita. Apakah kita isi dengan data-datanya web, agar nanti bisa tayang sebagai web, atau kita isi dengan file-file pribadi kita isi hanya dengan gambar-gambar saja, itu terserah kita. Dan hosting itu sifatnya juga ada dua ya. Kalau kita bikin dia private, ya dia tetap sifatnya private. Tapi kalau misalkan kita bikin dia menjadi public, ya nanti dia sifatnya pun juga public. Jangan khawatir ya. Makanya zaman sekarang mulai terjadi tren ini. Orang-orang tuh yang Google Drive-nya udah penuh gitu ya. Google Drive-nya udah penuh, OneDrive-nya sudah penuh. Tapi mereka membutuhkan penyimpanan online. Biasanya mereka beli hosting saja, tanpa domain. Jadi salah ya, misalnya orang beli domain harus sama hosting. Beli hosting harus ada domainnya. Enggak, enggak kayak gitu. Hosting saja boleh, domain saja juga boleh. Ibaratnya ini tanah kafling ini, gitu ya. Kita punya tanah, nah tanah itu mau kita isi dengan apa? Dan sekali lagi ya, domain tidak melulu diisi dengan web. Apa aja bisa dimasukkan ke hosting. Logikanya sekali lagi bahwa hosting itu adalah tanah kafling. Nah, halo. Satunya lagi baru kita kenalan dengan domain. Domain itu ada alamat, tulis alamat saja titik. Makanya domain mesti tulisannya www.alamat.com. Nah, misalnya ini. Alamat tok tanpa ada tanahnya, apa boleh? Ya boleh saja. Nyatanya sekarang di kota-kota besar itu, dia punya alamat tapi nggak punya tanah, nggak punya kantor. Nah, makanya di kota-kota besar kan mulai banyak ya tren working space, digital space, working place, nah gitu-gitu ya. Intinya pada dasarnya itu satu rumah, tapi dipakai oleh banyak orang untuk punya alamat yang sama. Bahkan satu perusahaan paling cuma dikasih satu meja saja, tapi kan setidaknya ada alamat kantor. Nah, ini ya, posting. Tanah kafling tanpa alamat. Isok enggak? Ya isok aja. Nah, misalnya saya beli tanah kafling di tengah hutan, loh, enggak ada alamatnya kan? Tapi kan tanahnya ada. Nah, gitu ya logikanya ya. Domain juga gitu. Alamat saja tanpa ada tanahnya. Loh, ya boleh. Ternyata yang punya alamat palsu kan juga banyak ya. Nah, gitu. Jadi ini tuh nggak harus kok. Hosting selalu ada domain, domain selalu ada hosting, nggak harus. Salah satunya pun boleh. Kita padukan dua-duanya juga boleh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, domain ini alamat, wis titik. Namanya alamat itu mesti uang, mesti ada ya jalan, apa namanya, nomor 23 misal, kota asal. Misalkan kan gini ya, ini alamat. Di internet alamatnya pakai www. Nah, wis ya sampai sini sudah terbuka ya. Apa itu hosting, apa itu domain.
Nanti karena tugas Anda, hostingmu itu sudah ikut Blogspot atau WordPress. Kamu punya akun di Blogspot, kamu punya akun di WordPress, itu kan sudah disediakan hosting. Kalau nggak ada hostingnya, webmu nggak bisa tayang mesti. Kamu ngetik, terus kasih posting, terus kasih gambar, itu kan pada dasarnya kamu meminta kapasitas. Kan kamu udah membuat data ya. Di mana ada data mesti membutuhkan kapasitas. Nah itu mesti bisa, nggak iso enggak gitu. Sehingga nanti Anda nggak perlu beli hosting, Anda cukup beli domain saja. Nah murah banget. Karena biasanya antara hosting sama domain biasanya yang lebih mahal itu hosting. Ingat ya, karena hosting itu ruang simpan. Dan namanya ruang simpan juga tiap kapasitas, tiap fitur itu juga membedakan harga. Demikian juga untuk domain, ya. Tiap domain punya penawaran sehingga juga memberikan perbedaan itu. Oke, coba sekarang kita cari dulu cara beli domain hosting. Saya kasih lihat caranya ya. Nanti Anda silakan pelajari lebih lanjut, kemudian dieksekusi untuk beli domain. Beli domain lebih baik sekarang saja. Jadi lebih awal lebih bagus karena meskipun domain itu kita beli, belum tentu loh. Sekarang kita beli besok bisa langsung dipakai. Belum tentu juga seminggu baru bisa dipakai. Kadang juga meskipun kita bayar. Tapi juga ada domain gratisan, hari ini kita bikin, besok dipakai, hari ini kita bikin 1 jam lagi bisa dipakai, itu juga ada. Ya, jadi nggak mesti ya, nggak mesti. Nah, sampai saya share screen lagi. Nah, masuk ke sini. Kalau saya biasanya beli itu di Drakola. Ya, gitu, Drakola Multimedia. Anda nggak harus beli di sini. Banyak alternatif yang lain ya. Cuman biasanya saya beli di sini. Ono Drakola, ono penasihat hosting, ono iki hosting review, macam-macam ya. Anda bisa beli dimanapun. Saya klik aja dulu di sini. Nanti kalau Anda beli, Anda perlu login dulu ya. Anda bikin identitas dulu. Coba kita cek domain. Nah, ini domain. Sekarang harganya berapa? Pertama masuk ke sini dulu ya, registrasi nama domain Anda. Anda mau apa? Mau .com, apa .net, apa .info, apa .id, apa .co.id. Nah, ini uh, kalau .co ini ada syarat tertentu ya. Nah, teman-teman harus pelajari dulu lah ini persyaratan ini. Co-id syaratnya apa, ACID apa, nah ini syarat-syarat. Ini banyak ya syarat-syaratnya ya. SCHID, school nih biasanya, ACID, nah termasuk akademi biasanya. Co-id biasanya korporat. Makanya minta SIUP, TDP, dan seterusnya. Di Co-id. Nah ini ya Co-id ya. Comnet, CO, info, ID ini kayaknya nggak terlalu banyak syaratnya. Oke, nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu ribet syaratnya. Jadi kan saya taruh di sini kemarin kan perawatan wajah pria Bojonegoro. Coba kita klik dulu periksa apakah tersedia. Nah, tersedia semua nih. Oh, .com tersedia, net tersedia, info tersedia dan macam-macam ya. Sedia semuanya. Harganya 185.000 per tahun. Sehingga nanti kalau tahunnya habis, kalian perpanjang lagi. Itu yang kita sebut dengan domain. Sama seperti halnya dengan hosting, di mana kita beli sewa, domain pun kita juga beli sewa. Ini loh, maksudnya membeli, ini pada dasarnya menyewa. Kalau ini per tahun nggak diperbarui, atau telat memperbarui, biasanya web kita akan hilang. Tapi biasanya sama si admin ini dikasih peringatan dulu ya. 3 bulan lagi Anda harus memperpanjang. 2 bulan lagi akan habis. 1 bulan lagi, nah itu ada mentionnya. Ada notifnya terus. Kalau notif-notif seperti itu kamu abaikan, ya nanti webmu akan hilang. Biasanya hari ini tenggat terakhir gitu ya. Masih dijokin juga, nggak beli juga ya. Jadi biasanya webmu akan hilang. Tuh. Jadi caranya cek dulu di sini. Oke ya, di Dracola 185 per
tahun. Coba di tempat lain. Niaga Hoster. Nah, ini Niaga Hoster. Coba kita cek harga di Niaga Hoster. Tuh, nah, tuh hilang. Tuh hilang. Oh, Niaga Hoster. Ah, tuh kan. Merepoti ini. Nih. Nah, ini domain ya. Di sini cek aja dulu harganya berapa. Ini kira promo ini. Hosting nomor satu. Siap ujukan website tuh. 25.000 per bulan. Wah, murah banget. Tapi diperpanjang lagi nggak tahu apakah masih 25 ribuan. Biasanya enggak. Ya, oh hosting. Wah, 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 banyak banget. Turun. 93.000 per bulan saat perpanjangan layanan tuh kan. Domain. Nah, ini kita cek dulu di sini. Misalkan perawatan wajib. Cek aja dulu. Caranya hampir sama ya, selalu dilihat di minta cek. Tuh, ya, tuh hilang. Nih ada harganya. ID sekian.com loh, murah.com ya, 94.000. Coba Drakola tadi, .com-nya, di .com. 185 kan ya. Ini juga .com 185 per tahun. Ini per tahun .com 94.000 doang. Online loh 15.000. Dari harga asli 549.900. Harga aslinya 550.000. Hari ini ditawarkan hanya 15.900. Ini untuk tahun pertama 15.000 sekian. Kalau mau perpanjang berarti udah kena harga ini. Nah, trik marketing ya, biasa sama aja. Kalau saya sih ngambil ini enggak apa-apa. Karena kan untuk mengerjakan tugas saja ya. Jadi misal untuk mengerjakan tugas sampai semester ini selesai, terus ini domain nggak kalian perpanjang, hilang-hilang begitu aja nggak apa-apa kan ya. Karena tahun pertama sekian, 15.000. Nanti tahun pertama habis, nah kena harga normal, 550.000. Ini juga nih, .shop nih, 14.000 sekian, harga normal 520. .info juga, XYZ juga, wah, ngeri ya niaga hoster nih kalau promo-promoan gini ya. Tahun pertama dimurah-murahin, tahun kedua ya sekian, 500. Terserah Anda ya, mau pilih yang mana nanti ya. Kalau saya sih berani aja itu 15.000, 14.000 gitu. Kan nggak usah diperpanjang, nanti kan 520 ini nggak kena kita ya, karena ini udah tahun kedua nanti biasanya. Kalau tahun pertama udah habis. Niaga hoster, ada lagi jagoan hosting biasanya yang rame itu. Jagoan hosting. Ada banyak ya teman-teman ya, iki ono hostinger. Jadi nggak usah fanatik sama salah satu merek gitu. Nggak perlu juga fanatik. Anda survei aja nanti ini mana yang paling enak. Semuanya sama kok, punya fitur cPanel semua. Yang kita butuhkan adalah fitur cPanel. Hostinger. Nah, ini tadi niaga hoster. Ini hostinger. Coba domain. Terus ini jagoan hosting. Nih, klik domain. Nah, coba nih. Temukan nama domain. Cek domain. Oh, extensionnya .com. Cek tersedia. Oh, harganya berapa ya? Wah, nih. 15.000 harganya cuma. .my.id. .co.id sekian. .id sekian. Nah, nih. Bis ID 15.000. Anda bebas ya nanti milih belakangnya apa. Kalau ACID ini kan butuh syarat-syarat yang banyak, jadi tidak usah pakai. Pakainya syaratnya mudah aja, misal termasuk .com itu kan juga murah. Ini .com-nya berapa? Loh, .com-nya udah ada. Udah habis ini .com. Ini Ponpes ID cuma 49.000. Tapi nggak tahu nanti harga tahun keduanya berapa. Jadi silakan kalau terutama untuk promo-promo yang harganya murah-murah nih ya. Harga murah itu di bawah 100.000 itu harga murah. Loh, akses kita ditolak ya, apa mesti nggak? Nah, gitu caranya. Hati-hati aja harga yang murah nih biasanya
Tuh kan, tuh, tuh udah beda harga nih. Loh, harganya segini. Iya, 1,2 juta. Beda ya. Ya ke hoster, ini tadi ke Drapola, sama ini tadi jagoan host. Silakan, Anda mau pilih yang mana terserah Anda nanti ya. Silakan nanti diubah-ubah lagi. Untuk beli tentu Anda harus bikin akun dulu ya, dimanapun. Nanti pembayarannya ada yang pakai QRIS, ada yang pakai transfer. Nanti transfer biasanya kadang iki, ono sing minta konfirmasi WA atau SMS itu ya Anda ikuti. Setelah itu baru nanti Anda login lagi. Biasanya pembelajaran Anda sudah ya latihan aja dulu. Jika ada pertanyaan di kolom chat aja coba tentang hosting domain kita hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya sampai jam 2 saja. Masih ada waktu sedikit, silakan jika ada pertanyaan.